Anda menulis di Spotify dan beberapa web online lain dengan judul pelatih spesialis striker datang pertanda STY gagal asah lini serang. Yes, STY merasa dia tidak cukup mampu, dia butuh bantuan, akhirnya datangkan Yom Ki-hun. Sekarang tentang sosok Yom Ki-hunnya, betul, dia profil mantan pemain tim nasional, dia juga jadi pelatih. Tapi dari sisi catatan rekor pertandingannya gitu loh, dia sendiri juga irit gol bagi timnas Korea Selatan gitu loh. Artinya kan, kalau Anda bukan kameramen yang sangat qualified, bagaimana Anda mau ngajarin saya mengambil gambar dengan berbagai angle live siaran langsung gitu misalnya. Tapi karena saya tahu bahwa Tuan Yusuf itu PD berpengalaman, angle live siaran langsung paham, ya saya nurut gitu loh. Oke Bung Toel, kalau memakai analogi yang Anda pakai soal fotografer tadi, harusnya Anda tidak bisa mengomentari sepak bola karena Anda bukan pemain bola. Itu kalau memakai analogi Anda. Yang berhak berbicara sepak bola ya hanya pemain bola yang mengerti sepak bola. Anda bukan pemain bola, Anda bukan pelatih bola, harusnya Anda tidak boleh berbicara sepak bola, apalagi seolah-olah paling ngerti masalah sepak bola. Itu kalau memakai analogi Anda, Bung Toel. Dan catat ya, Bung Toel, ini lagi, kalau masih memakai analogi Anda, saya sekarang tanya sama Anda, Jose Mourinho, pelatih hebat bukan? Terus pelatih Jerman, Julian Nagelsmann, baru-baru ini, beliau berlatar belakang bukan sepak bola. Banyak pelatih-pelatih top yang berlatar belakang bukan pemain bola. Kalau pakai analogi yang Anda pakai tadi, ini semua nggak berlaku. Tidak boleh mereka melatih sepak bola karena mereka bukan pemain bola. Tidak bisa dipercaya. Begitu juga Anda, harusnya omongan-omongan Anda nggak bisa dipercaya. Anda bukan pemain bola, Anda bukan pelatih bola. Ini kalau memakai analogi yang barusan Anda sebutkan tadi. Oke, saya hanya ingin merespon itu saja. Kok kayaknya pernyataannya janggal sekali. Oke, kita lanjut videonya yang Bung Toel juga mengomentari soal IQ pemain yang dibilang oleh Coach Nova Arianto. Oke, kita saksikan saja video selanjutnya. Baik, Bung Tommy, Spotifyers. Ya. Coach Nova Arianto kan ini menjadi trending ketika ada pemberitaan mengenai IQ rata-rata pemain timnas kita. Dibilang tidak sebagaimana diharapkan STY. Sekarang pemain timnas korelasinya dengan IQ, sepengamatan Anda, itu bagaimana? Oke, dia bicara tentang IQ. Bahwa sepak bola juga butuh IQ yang bagus gitu kan. Kalau IQ tinggi itu kan bagus. Itu benar sampai di situ. Cuman yang nggak boleh, yang bisa jadi blunder atau bias dari informasi itu adalah kalau kita menjudgment atau mengeneralisasi gitu loh. Yang saya tahu tes IQ kan lebih kepada penilaian pada aspek kognitifnya, aspek pengetahuannya gitu loh. Gitu. Jadi tidak mencakup kecerdasan lain, misalnya kecerdasan spiritual, emosional, kreativitas, kan nggak mencakup itu. Cuma kan sepak bola kadang ada di luar hal itu. Football IQ lah katakan, yang namanya instinktif, intuitif gitu loh. Yang IQ-nya tinggi belum tentu punya insting atau intuitif sepak bola yang tinggi, yang dipunyai seperti misalnya Ronaldinho, Messi atau pemain-pemain yang katakan punya kemampuan-kemampuan luar biasa lah. Nah ini satu sisi fisik oke, semua oke, masalah kecerdasan. Kalau kecerdasan ini hal yang Coach selalu sampaikan, Pak. Sepak bola sekarang kita membutuhkan orang-orang yang cerdas. Ya. Karena analisa Coach kalau di saat dia melatih, di saat dia di luar lapangan, wah anak ini tuh pemain ini kayaknya dia, EQ-nya kurang tinggi lah. Karena menurut Coach pemain harus punya EQ yang tinggi agar apa? Agar saat dia menerima masukan atau arahan dari pelatih dia bisa paham. Dan akhirnya ada beberapa pemain, Pak, saya nggak bisa sebut. Ada si A, Coach coba cek nih. EQ-nya berapa? Dan kebetulan kami punya staff, ada yang pernah melakukan tes EQ kepada pemain-pemain tersebut. Akhirnya setelah dilihat, tuh kan Coach benar segini gitu. Dia masuknya di bawah. Akhirnya memang dia ambil keputusannya, kejadiannya yang lucu, pemain itu tidak bisa diberikan input arahan yang sangat banyak. Jadi yang simpel-simpel aja. Jadi pernah satu pemain itu dimarahin itu makin ngeblank, Pak. Jadi, panik ya? Panik. Karena dia nggak bisa mikir lagi mau kemana lagi. Akhirnya Coach sampaikan kalau saat kita mau bicara, udah jangan banyak bicara, biarin dia main aja. Kalau kita banyak bicara, dia nanti nggak bisa mikir. Jadi nggak ada juga gunanya ada bicara gitu ya. Akhirnya udah diem aja, pemain ini biarin aja katanya. Ya udah, ada pada timnas. Seberapa pentingnya
kedatangan asisten pelatih striker ini buat STY? Oke, kalau kita bicara sepak bola modern memang tidak tertutup bahwa pelatih itu makin spesialis gitu loh. Tapi dengan asisten yang jumlahnya banyak sebetulnya sudah mumpuni. Ada asistennya 9 lah dengan Nova Arianto dan Sofi Imam Faisal. 9 termasuk yang lokal ya? Termasuk yang lokal. Oke. Kalau ditambah lagi yang dokter sama penerjemah ya makin banyak Koreanya. Koreanya menjadi 9 gerbong Korea Selatan ya di selain Shin Tae-yong. Artinya dia sudah diperlengkapi tim yang cukup memadai. Asisten teknik ada 2 plus Nova ada 3, goalkeeper coach 2, pelatih fisik juga 2. Jadi sudah cukup mumpuni. Jadi ya ketika saat ini Shin Tae-yong atau timnas merekrut pelatih spesialis penyerang atau striker, berarti kan memang ada problem di lini depan. Kan poinnya itu dong. Kalau nggak ada problem nggak mungkin. Pernyataan atau fakta bahwa merekrut pelatih spesialis ini menunjukkan bahwa itu adalah pengakuan. Pengakuan apa? Pengakuan secara tidak langsung bahwa yes ada masalah, yes tidak maksimal, yes monoton penyerangan, yes tidak kreatif gitu loh. Pemain naturalisasi yang berlabel striker, seperti misalnya Rafael Struijk, kemudian Ragnar, Mangun, Tom Haye, Anda melihat kontribusinya belum maksimal. Karena terutama Rafael Struijk kali ya, karena dia lebih lama bermain ya, lebih banyak bermain ketimbang Tom Haye dan Ragnar gitu kan. Jadi belum bisa jadi ukuran itu. Tapi overall, ya ini kan kita bicara overall, saya melihatnya 4 tahun memang problem. Itu tadi, banyak gol pun kan ke tim-tim yang lemah. Artinya kan kalau kita lebih selektif lagi, di pertandingan-pertandingan lawan yang katakanlah levelnya Asia Tenggara, itu kan golnya pasti akan lebih mengecil lagi. Dalam tulisan Anda juga Anda menyebut bahwa pelatih asisten ini, Yeon Ki-hun ini bukan terlalu istimewa sebagai pemain ketika dia masih merumput. Catatannya juga di mata Anda so-so. Benar gitu? Sebagai pemain dia pemain timnas. Apakah dia punya statistik gol yang excellent, mengesankan? Menurut saya enggak. Baik karir sebagai pemain di klub maupun di tim nasional. Di klub ada yang cuma 4 gol, ada yang cuma 7 gol dalam 2 musim. Lalu di Suwon Samsung yang cukup lama itu juga jumlah golnya sangat sedikit. Rataan gol per musimnya cuma 4. Di timnas Korsel memang langganan tim nasional. Di Korsel U23 main 6 kali golnya 1, tapi dia mencetak golnya 1. Di senior dia capsnya 57, tapi golnya cuma 5. Dalam kurun waktu 13 tahun. Nggak ada evaluasi, nggak ada insight, ya nggak bagus. Yang pertama kan background-nya, bahwa memang ada masalah di lini penyerangan, monoton, tidak kreatif. Kan itu harusnya diasah. Artinya kan, STY merasa dia tidak cukup mampu, dia butuh bantuan, akhirnya datangkan Yeon Ki-hun. Sekarang tentang sosok Yeon Ki-hunnya, betul, dia profil mantan pemain tim nasional, dia juga jadi pelatih. Tapi dari sisi catatan rekor pertandingannya gitu loh, dia sendiri juga irit gol bagi timnas Korea Selatan gitu loh. Kalau Anda bukan kameramen yang sangat qualified, bagaimana Anda mau ngajarin saya mengambil gambar dengan berbagai angle live siaran langsung gitu misalnya. Tapi karena saya tahu bahwa Tuan Yusuf itu PD berpengalaman, angle live saya langsung paham, ya saya nurut gitu loh. Oke, itu tadi ya video dari Bung Toel. Analoginya sangat tidak masuk akal sekali dan bahkan itu blunder sekali ya buat Bung Toel. Dia mengomentari orang yang tidak berkecimpung. Ya analoginya kan sama aja orang yang tidak pernah berkecimpung di dalam sepak bola. Ya salah satunya jadi pemain. Ya harus jadi pemain kalau emang dia pemain sepak bola. Itu tidak boleh berbicara bola kalau pakai analogi Bung Toel. Dan pelatih-pelatih dunia pun harusnya Bung Toel kritik juga tuh. Pelatih yang latar belakangnya bukan pemain bola atau seorang arsitek seperti Arsene Wenger. Atau pelatih Jerman kemarin kan, yang baru-baru ini Julian Nagelsmann kan, itu pun latar belakangnya bukan pemain sepak bola. Harusnya ada kritik juga Bung Toel. Jose Mourinho, masih banyak lagi, banyak sekali pelatih. Bahkan Sir Alex Ferguson pun hanya main di tim kecil, bukan pemain yang handal. Dan banyak lagi pelatih-pelatih hebat bukan berlatar belakang sepak bola.